52 merek sekaligus ada di sana. Dari merek yang paling laris, paling familiar, sampai merek yang orang kalangan belum tahu. Itu seperti itu. Nah, kalau kita ini yang akan kita jual. Jadi begitu orang datang ke toko kita, mereka seperti makan di prasmanan. Mereka disajikan dengan menu yang sangat komplit. Dari merek ini keunggulannya, harganya itu sangat variatif. Sehingga orang dari masuk ke toko kita keluar mesti harus pilih. Jadi seperti itu. Karena menunya itu banyak sekali. Itu yang kita jual. Di mana orang sekali masuk, mereka sudah punya banyak sekali opsi pilihan. Kita beri opsi pilihan. Ya, di situ ada merek yang namanya Rabbani, ada merek namanya Zoya, ada merek namanya El Zata. Ini 3 merek yang sangat populer di kalangan. Pokoknya kalau orang muslimah menengah ke atas mesti pernah beli ini, 3 merek ini. Pasti pernah beli merek ini. Nah, kita salah satu toko kita munculkan ketiga merek ini. Karena merek ini jadi daya tarik para pembeli. Orang kalau nggak senang Rabbani ya dengan Zoya dan sebagainya. Nah, kita berbisnis itu di 19 merek. Bisnis kita ada di 19 merek. Yang 3 merek hanya untuk alat marketing aja, supaya orang itu datang ke toko kita. Tanpa 3 merek itu, toko kita asing seperti kita masuk hutan belantara. Jadi mereknya sudah itu strategi kita. Nah, pada waktu kita meluncing itu, ada strategi kedua yang kita launchingkan, yang akan kita keluarkan. Seandainya ini tidak mempan, seandainya ini tidak diterima, 3 merek itu akan kita hajar. 3 merek itu kita akan hajar dengan diskon. Gak ada masalah. Itu seperti itu. Nah, kebetulan Zoya, Zata, Rabbani itu di Pekalongan ada semua franchise-nya. Ada semua. Sementara mereka diskonnya hanya maksimal 10%. Karena apa? Karena kalau mereka lebih dari 10%, mereka kena penalti. Kita laporin sebagai agen, kita laporin ke pusat, dia kena penalti. Dan itu diputus. Ini peluang. Lah, saya tahu dari informasinya dari mana penalti itu. Saya tahu yang punya toko Zoya itu. Saya tambah dengan dia, dan dari semua toko, ya saya datangin pemiliknya, ngobrol aja. Itu seperti, wah ini peluang. Berarti saya diskon 20% halal. Oh, berarti kalau saya ngambil diskon berapapun bebas. Oh, saya nggak terikat. Nah, disitulah ide keduanya. Itu kan ide besar pertama adalah mengumpulkan semua merek di satu tempat, sehingga mereka bisa membandingkan berbagai macam merek dengan kualitas dan harga. Mereka sangat dimanjakan. Nah, ide keduanya adalah kalau seandainya ini tidak masuk, tidak bisa diterima oleh pasar, saya akan meluncurkan ide kedua adalah diskon 3 merek ini, diskon 20% setiap hari, dan kita pajang gede di depan toko. Itu seperti itu. Kita akan launching begitu, dan kita akan pajang semua itu di 3 merek itu. Kita hajar aja diskonnya itu setiap hari, dan kita kompletin barangnya. Semua orang akan datang. Orang mau beli Zoya, Rabbani mesti senangnya sama kita karena ada sesi diskon 10% kan lumayan. Tapi ide itu yang kedua itu sampai sekarang tidak terlaksana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena pada waktu launching pertama 3 hari kita launching, alhamdulillah satu toko kita bisa meng-create omset 120 juta 3 hari, alhamdulillah. Sehingga konsep itu benar-benar diterima oleh pasar. Kenapa? Karena mereka memang membutuhkan barang itu. Dibanding seandainya saya ciptain merek sendiri, taruhlah begitu, sudah biaya yang mahal sekali, belum tentu dikenal, belum tentu dibeli. Nah, saya akan mulai melewati itu. Dan insya Allah kita doanya, begitu kita sudah 5 outlet, target kita 5 outlet, itu kita bisa setiap tahun bikin 2 outlet. Setelah saya hitung,
Kalau saya sudah bisa bikin 5 outlet dengan penjualan yang sama, setiap tahun kita akan bisa buka 2 outlet toko busana muslimah. Nah, target kita adalah begitu sudah 5, kita sudah mulai mengeluarkan merek kita sendiri. Sudah mengeluarkan merek busana muslimah kita sendiri. Itu seperti itu. Apalagi sekarang kita gabungkan antara Nafasa busana muslimah dengan bedak dan handbodinya. Jadi kosmetiknya kan mereknya Nafasa juga. Jadi kalian kita gabung di situ dan itu membuat posisi toko kita itu naik. Karena banyak sekali pelanggan yang datang, wih, Nafasa sudah punya bedak sendiri ya. Nafasa sudah punya handbody sendiri. Itu seperti itu. Dan lain sebagainya. Ya, sehingga ide kedua itu mutlak harus kita punyai. Kenapa? Begitu ide pertama itu tidak masuk, tidak diterima pasar, ide kedua harus sudah langsung main. Kalau tidak, habis kita. Nah, toko apapun, toko ya. Kalau kita bicara toko atau outlet, kuncinya adalah ada di grand opening. Kuncinya ada di grand opening. Gagal di grand opening, gagal itu toko. Susah sekali. Kuncinya ada di grand opening. Jadi Bapak Ibu yang mau launching toko barangkali, toko apapun ya, mau makan atau apapun, outlet, ya, kuncinya adalah di grand opening. Maka dari itu jangan buru-buru grand opening. Kalau belum benar-benar powerful, dulu sepanjang jalan itu di depan toko kita itu, spanduk kita itu ramai sekali. Luar biasa. Dan yang menarik adalah pada waktu grand opening itu, ini kejadian luar biasa sekali. Yang menarik adalah pada waktu grand openingnya, jembatan tempat toko kita itu ditutup karena dibongkar mau dibikin jalan. Bayangin betapa kita, waduh, spanduk udah dipasang semua. Jadi H-1 sebelum grand opening itu jembatan, jadi jalan besar di toko kita itu yang menghubungkan ke kabupaten itu, jembatannya itu bongkar, itu diperbaiki sehingga akses orang itu lewatnya muter ke sana jauh dan tidak melewati toko kita. Ini berapa traffic kita keganggu sekali ini. Harusnya sehari itu sekian orang yang lewat, ini sepi sekali. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah SWT dengan opening kita, alhamdulillah dikatakan berhasil. Dan itu menjadi perhatian luar biasa. Jadi sampai-sampai kalau dibicarakan oleh ibu-ibu itu, ibu-ibu di rumah itu kayaknya harus datanglah ke toko kita. Seperti itu. Harus datang ke toko kita. Itu seperti itu. Kenapa? Yang kita tawarkan sekali lagi, konsep yang kita tawarkan. Di sana ada 22 merek dan luar biasa sekali. Dan itu sambutannya luar biasa sekali. Ya, kalau toko atau outlet kuncinya ada di grand opening. Siapkanlah grand opening sebaik mungkin, semurah mungkin, sebaik mungkin, tapi seheboh mungkin. Jangan mahal-mahal. Grand opening saya hanya mengeluarkan biaya kalau tidak salah itu cuma 3 juta. Cuma 3 juta biaya untuk grand opening. Kita efisien sekali. Itu seperti itu. Tapi daya pengaruhnya itu yang paling penting. Itu seperti itu. Yang kelima ya. Yang terakhir, yang keenam adalah kehabisan cash. 2005 kita kehabisan cash. 2008 kita kehabisan cash untuk di bisnis kosmetik ya. Kehabisan cash ini sama artinya kita manusia itu kehabisan darah. Maka dari itu, kenapa harus begitu? Kalau supplier mungkin masih kita bisa negosiasi, betul tidak Pak? Tapi kalau gaji karyawan tidak bisa kita negosiasi. Harus bayar ya bayar, tanggal 1 ya tanggal 1 bayar ya bayar. Maka dari itu, cash ini harus benar-benar kita jaga. Harus benar-benar sekuat tenaga dan sepintar-pintarnya kita jaga. Dulu saya belum belajar di IBM,
makanya yang bodinya habisnya setahun. Kalau dulu sudah tahu, sebulan aja habis sih. Jadi bagaimana kita mengelola cash sehingga kita jangan sampai terjadi yang namanya kita kehabisan cash. Itu sedih betul itu. Kita perusahaan apalagi sudah hampir tanggal gajian nggak ada duit, pusingnya minta ampun itu. Kalau di Pekalongan biasanya apa mas? Pusing. Ya kalau pemisahan itu banyak orang jualin apa? Cek ya 2%, 3% haram gitu. Kalau di Pekalongan ya banyak oh sama ya. Itu seperti itu ya, sehingga bagaimana nih sebagai seorang pengusaha itu bisa menjaga cash. Maka dari itu saya selalu menerapkan yang namanya hasil bisnis itu dulu 2008 ke bawah. Setiap hasil berapapun hasil bisnis yang saya dapatkan itu untuk pengembangan 100%. Setelah dikurangi untuk kebutuhan keluarga, kita 100% kita gunakan untuk pengembangan. Untuk pengembangan, ambisi kita itu besar sekali. Apalagi kalau sudah bicara dengan angka dan bermain kalkulator. Saya rasa semua pengusaha sama ya, selalu pegang kalkulator ya. Paling senang itu ya. Iya mas. Apa tasbih mas? Kalau mas mau mana tasbih? Ya. Jadi semakin banyak penghasilan yang kita dapatkan, itu semakin membabi buta kita biasanya. Kalau coba segini, kalau coba segini, kalau 3 cabang, kalau 5 cabang, kalau 4 cabang, seterusnya begitu. Lama-lama kita benar-benar habis di sana karena banyak hal yang tidak terkontrol. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pengusaha pintar-pintar dalam mengendalikan cash, menjaga biar duit itu jangan sampai habis dari kas kita, dan itu harus dijaga betul. Jadi seperti itu, sehingga insya Allah mudah-mudahan perusahaan kita bisa tetap survive. Amin. Nah itu 6 hal yang harus kita perhatikan betul-betul. Kadang-kadang ini saya udah tahu gampang gitu, gampang-gampang kok melakukan lagi. Iya, salah satunya banyak sekali korbannya. Teman-teman di IBF itu juga masih ada, kadang-kadang lupa karena makan adrenalin kembali itu. Benar nggak? Kalau sudah hitung-hitung mah, asik nih kalau segini. Sudah, terus seperti itu. Nah itu di sini itu bukan untuk dihafalkan, tapi untuk dipahami dan menjadi salah satu patokan minimal. Ini kan patokan minimal standar. Kalau ini nggak kita pakai, artinya kita di bawah standar. Itu seperti itu. Saya rasa begitu. Ya. Masih ada waktu? Kalau masih ada waktu kita informasikan program IBF Pusat ya? Tanya jawab dulu. Oh iya. Alhamdulillah, terima kasih jawabannya. Walaupun mungkin tidak mungkin ya 15 tahun pengalaman up and down bisnisnya dijelaskan dalam berapa tadi ya 40 menit. Bapak Ibu sekalian, saya yakin pasti ada pertanyaan di benak Bapak Ibu. Mumpung ini kesempatannya ada, penontonnya ada di sini, silakan yang ada pertanyaan, 2 orang dulu.